Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini akan membahas tentang judul konsep struktur data, tree, dan binary tree. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Pertama ada Amri Pinsuk Abraji, kedua ada Ramyuda Mardika, ketiga ada Adika Farsa Ardan, dan yang terakhir ada Dimas Eka Putra Santoso. Materi yang akan dibahas pada presentasi ini adalah yang pertama itu ada konsep tree, yang kedua ada komponen tree, yang ketiga ada order dan unordered tree, yang keempat ada konsep binary tree, yang kelima ada jenis binary tree, dan yang terakhir ada tree transversal. Perkenalkan, nama saya Ramyuda Mardika dengan NPM 23150611126. Di sini saya akan membahas tentang konsep dari tree. Tree adalah salah satu struktur data non-linear yang menggambarkan hubungan hierarki antara elemen-elemen. Struktur ini terdiri dari kumpulan simpul atau node yang terhubung satu sama lain. Setiap simpul memiliki nilai atau data dan dapat memiliki beberapa simpul anak atau child node. Contoh dari tree adalah struktur organisasi, silsilah keluarga, dan struktur folder. Level dan derajat pada tree. Level pada tree sendiri dilihat dari atas ke bawah, di mana level yang 0 akan menunjukkan bahwa data tersebut muncul pertama kali, dan level paling tinggi itu menunjukkan bahwa data tersebut muncul terakhir. Sementara derajat tree akan dilihat dari bawah ke atas. Derajat 0 akan menunjukkan bahwa data tersebut merupakan data terkecil atau data yang muncul terakhir, dan derajat tertinggi menunjukkan bahwa data tersebut muncul pertama kali. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Eka Putra Santoso dengan NPM 231506114. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang istilah dan hubungan komponen tree. Yang pertama ada root. Root ini merupakan node tanpa induk atau puncak dari tree. Lalu yang kedua ada child. Child ini merupakan node yang merupakan anak dari node lain. Selanjutnya ada parent, yang adalah node yang memiliki anak. Selanjutnya ada leaf, yang merupakan node tanpa anak. Selanjutnya sibling, yang merupakan node-node yang memiliki parent yang sama. Lalu di sini selanjutnya ada ordered dan unordered. Yang pertama adalah order tree atau pohon berurutan, yaitu memiliki aturan yang menentukan urutan antara node, baik dalam satu level maupun antar level. Urutan ini dapat berdasarkan nilai data, waktu pembuatan node, atau kriteria lain yang ditentukan. Contohnya, yang pertama binary search tree atau BST. Di BST, setiap node memiliki nilai yang lebih besar dari semua node di subtree kirinya dan lebih kecil dari semua node di subtree kanannya. Yang kedua ada AFL tree, mirip dengan BST, tetapi AFL tree memiliki keseimbangan tambahan untuk memastikan ketinggian subtree tidak berbeda lebih dari satu. Selanjutnya ada heap. Heap adalah jenis pohon khusus di mana nilai data di level yang lebih rendah selalu lebih kecil atau lebih besar daripada nilai data di level yang lebih tinggi. Selain order tree, sebaliknya unordered tree atau pohon tidak berurutan tidak memiliki aturan urutan antar node. Node-node terhubung satu sama lain tanpa batasan urutan. Pemilihan antara order tree dan unordered tree tergantung pada kebutuhan aplikasi. Pada order tree cocok untuk aplikasi yang membutuhkan urutan data seperti pencarian data yang efisien atau representasi data yang hierarkis. Pada unordered tree cocok untuk aplikasi yang membutuhkan struktur data yang fleksibel dan tidak memerlukan urutan data yang eksplisit. Contoh penggunaan yang pertama itu pada sistem file. Sistem file tradisional menggunakan order tree untuk mempresentasikan folder dan file. Pada jaringan komputer dapat direpresentasikan sebagai unordered tree untuk menunjukkan hubungan antara perangkat. Selanjutnya ada peta pikiran. Peta pikiran dapat direpresentasikan sebagai unordered tree untuk menunjukkan hubungan antar ide. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adika Farsa Ardan dengan NPM 23150611174. Sini saya akan menjelaskan konsep dari binary tree. Jadi binary tree itu adalah struktur data nonlinear yang terdiri dari node atau simpul yang terhubung satu sama lain dengan aturan bahwa setiap node memiliki maksimal
dua NUC atau child node. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Nah, dalam konsep binary tree itu ada istilah-istilah penting. Yang pertama itu ada akar atau root. Itu dia node teratas dalam binary tree. Terus ada simpul atau node, yaitu elemen dasar dalam binary tree yang memiliki nilai dan dapat memiliki dua child node. Lalu ada daun, yaitu node yang tidak memiliki child node. Selanjutnya ada tingkat atau level, yaitu posisi node dalam binary tree, yaitu akar berada di level 0, terus child node langsung dari akar berada di level 1 dan seterusnya. Terus ada subtree, yaitu binary tree yang lebih kecil yang terbentuk dari suatu node dan semua node turunannya. Lalu ada saudara atau sibling, yaitu dua node yang memiliki parent node yang sama. Lalu ada nilai atau value, yaitu data yang disimpan dalam setiap node. Terus ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada binary search tree, yaitu setiap node memiliki nilai yang lebih besar dari semua node di subtree kirinya dan lebih kecil dari semua node di subtree kanannya. Lalu ada AVL tree, mirip dengan BST, tetapi AVL tree itu memiliki keseimbangan tambahan untuk memastikan ketinggian subtree tidak berbeda lebih dari satu. Lalu selanjutnya ada heap. Heap itu jenis binary tree khusus di mana nilai data di level yang lebih rendah selalu lebih kecil atau lebih besar daripada nilai data di level yang lebih tinggi. Lalu ada expression tree, itu dia fungsinya untuk mempresentasikan ekspresi matematika. Terus ada operasi pada binary tree. Yang pertama ada penambahan node, lalu ada penghapusan node, pencarian node, dan traversal. Traversal itu dia menjelajahi semua node dalam binary tree dengan urutan tertentu. Ada pre-order, in-order, dan post-order. Nah, ada keuntungan juga dalam menggunakan binary tree, yaitu efisiensi dalam pencarian data. Kenapa dia bisa efisien? Karena algoritma pencarian pada binary tree itu seperti binary search, jadi dia dapat dilakukan dengan sangat efisien. Selanjutnya ada pengaturan data yang hierarkis. Terus dia juga fleksibel. Tetapi konsep binary tree ini dia memiliki kekurangan juga, yaitu kompleksitasnya. Terus ada konsumsi memori. Binary tree itu dia menggunakan lebih banyak memori dibandingkan dengan struktur data linear dengan jumlah data yang sama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis binary tree. Binary tree atau pohon binary memiliki beberapa jenis dengan karakteristik dan kegunaannya masing-masing. Berikut penjelasan lebih dalam mengenai 3 jenis binary tree, yaitu 1. Full binary tree atau pohon binary penuh. Full binary tree atau FBT adalah binary tree di mana setiap node memiliki tepat 0 atau 2 child node. Dengan kata lain, setiap node tidak boleh memiliki satu child node. Ciri-ciri FBT yaitu antara lain yang pertama, setiap node di level kecuali level terakhir memiliki 2 child node. Yang kedua, level terakhir mungkin memiliki node dengan 0 atau 1 child node. Yang ketiga yaitu jumlah node pada FBT dengan n level dapat dihitung dengan rumus 2 pangkat 6 min 1. Selanjutnya yaitu ada complete binary tree atau pohon binary lengkap. Complete binary tree atau CBT adalah binary tree di mana setiap level terisi penuh kecuali mungkin level terakhir. Dengan kata lain, semua node dari setiap level memiliki 2 child node kecuali node-node di level terakhir yang mungkin hanya memiliki 0 atau 1 child node. Ciri-ciri CBT yaitu 1. Semua node di level kecuali level terakhir memiliki 2 child node. Yang kedua, level terakhir terisi penuh dari kiri ke kanan, dan node-node di level ini mungkin memiliki 0 atau 1 child node. Yang terakhir yaitu jumlah node pada CBT dengan n level dapat dihitung dengan rumus 2 pangkat n min 1. Selanjutnya itu yang ketiga ada balance binary tree atau pohon binary seimbang. Balance binary tree atau BBT adalah binary tree di mana
di mana perbedaan ketinggian antara subtree kiri dan kanan pada setiap node tidak lebih dari 1. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan struktur pohon dan meningkatkan efisiensi operasi pada binary tree. Ciri-ciri BBT itu antara lain satu, perbedaan ketinggian antara subtree kiri dan kanan pada setiap node tidak lebih dari 1. Yang kedua yaitu operasi seperti pencarian dan penyisipan data pada BBT lebih efisien dibandingkan dengan binary tree yang tidak seimbang. Yang kedua yaitu yang terakhir yaitu ada dua jenis BBT yang umum adalah AVL tree dan red black tree. Selanjutnya itu ada tree traversal. Tree traversal atau penjelajah pohon adalah metode untuk mengunjungi semua node dalam sebuah tree atau pohon secara sistematis. Ada beberapa jenis traversal yang umum digunakan yaitu in-order, pre-order, dan post-order. Masing-masing metode memiliki urutan kunjungan node yang berbeda dan menghasilkan urutan output yang berbeda pula. Yaitu yang pertama ada satu, in-order traversal atau penjelajah in-order. In-order traversal mengunjungi node-node dalam tree dengan urutan kiri, root, kanan. Artinya untuk setiap node, traversal akan mengunjungi subtree kiri terlebih dahulu, kemudian node itu sendiri, dan terakhir subtree kanannya. Selanjutnya ada kegunaan in-order traversal, yaitu pertama, mengurutkan node dalam tree berdasarkan nilainya. Jika nilai node adalah bilangan. Yang kedua yaitu menampilkan representasi tree dalam format yang mudah dibaca. Yang ketiga yaitu digunakan dalam beberapa algoritma seperti binary search tree dan traversal. Terus yang kedua ada pre-order traversal atau penjelajah pre-order. Pre-order traversal mengunjungi node-node dalam tree dengan urutan root, kiri, dan kanan. Artinya untuk setiap node traversal akan mengunjungi node itu sendiri terlebih dahulu, kemudian subtree kirinya, dan terakhir subtree kanannya. Ada pula kegunaan pre-order traversal yaitu pertama, menyalin struktur tree ke dalam pohon struktur data lain, terus ada mengevaluasi ekspresi pohon. Selanjutnya ada digunakan dalam beberapa algoritma seperti tree serialization. Terus yang ketiga ada post-order traversal atau penjelajah post-order. Post-order traversal mengunjungi node-node dalam tree dengan urutan kiri, kanan, dan root. Artinya untuk setiap node, traversal akan mengunjungi subtree kiri terlebih dahulu, kemudian subtree kanannya, dan terakhir node itu sendiri. Selanjutnya ada kegunaan post-order traversal. Pertama yaitu menghapus node dari tree dengan aman untuk menghindari dangling pointers. Selanjutnya ada menghitung jumlah node dalam tree. Dan yang terakhir digunakan dalam beberapa algoritma seperti expression evaluation. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Jadi terima kasih, kesimpulannya adalah binary tree adalah struktur data yang sederhana namun powerful. Layaknya pohon yang kokoh dengan akar yang kuat dan cabang yang menjangkau luas. Sekian, terima kasih. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Akan saya akhiri dengan sebuah pantun. Bunga mawar, bunga selasih. Cukup sekian dan terima kasih.